Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini Kamis, kita akan bersama-sama bahas tentang anak yang hilang. Nah, saudara, kita tahu dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu ada cerita perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara. Nah, saudara, sebenarnya yang hilang itu bukan yang bungsu, tetapi juga yang sulung, saudara. Nah, mereka sama-sama hilang dan sebenarnya tokoh utamanya adalah Bapak itu. Bapak yang penuh belas kasihan, penuh kemurahan hati yang menerima anaknya yang bertobat. Nah, saudara, anak yang hilang dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas itu adalah anak yang buruk, saudara. Benar, anak yang buruk. Nah, asosiasi ini kita akan selalu ingat cerita bahwa anak yang bungsu itu minta warisan sebelum bapaknya meninggal. Nah, kemudian dia foya-foya menghabiskan hartanya. Namun saudara, kita perlu melihat dari segi angle yang lain tentang anak yang hilang ini. Nah, mari kita lihat angle pertama, yaitu perginya anak yang hilang dari rumah orang tua sebenarnya hal yang wajar, saudara. Dan kadang-kadang perlu, saudara, kita meminta anak kita pergi merantau supaya mereka dewasa, supaya mereka mandiri, saudara. Pada usianya, dia harus pergi meninggalkan orang tuanya, mengurus keluarganya, mengurus hidupnya secara pribadi, menjauhkan diri dari orang tua. Kemudian dia bisa menggunakan apa yang dia punya secara mandiri. Nah, saudara, pada waktu usia remaja dan udah usia setelah remaja itu, mereka akan masuk usia pemuda dan anak-anak itu cenderung mau lepas dari orang tua. Itu bukan hal yang buruk, tetapi hal di mana mereka sudah mau besar, mereka mau menentukan tujuan hidup mereka sendiri. Nah, cepat atau lambat, ia pasti akan meninggalkan orang tuanya, baik secara fisik ataupun secara psikis. Meninggalkan orang tua bukan artinya kita menyepelekan ataupun menelantarkan orang tua, saudara. Belajar supaya kita membuat pertimbangan sendiri, mengatur waktu sendiri, mengelola uang sendiri, menentukan arah hidup sendiri, dan menempuh resiko sendiri. Nah, saudara, dalam kasus anak yang hilang itu nggak ada ribut-ributnya. Ketika dia minta warisan, dia mau pergi, nggak ada ribut-ributnya. Saudara, itu semua berjalan dengan baik, orang tuanya kasih, sang bapak memberikan jatahnya anak ini. Saudara, tidak ada kabur, terus nyolong uang orang tuanya, melarikan diri. Enggak, saudara. Semuanya terjadi dengan baik. Saudara, tidak ada konflik di situ. Nah, selanjutnya, yang kedua, saudara, anak yang hilang ini membuat prakarsa sendiri untuk pergi ke negeri yang jauh, ayat 13. Nah, saudara, orang yang punya inisiatif untuk pergi ke tempat yang jauh, ke negeri yang jauh, punya keyakinan yang tinggi, saudara. Rasa percaya diri dan berani menghadapi segala resiko, kendala, saudara. Ia berani menghadapi situasi yang serba asing. Ia mau menghadapi ketidakpastian. Nah, ini sifat-sifat yang baik, saudara. Nah, mungkin anak-anak kita kalau mereka mau pergi kuliah ataupun merantau, it's okay, saudara. Dia punya karakter yang baik, saudara. Nah, namun memang sayangnya, saudara, di kisah anak yang hilang itu si bungsu berfoya-foya dengan harta bendanya. Ya, mabuk-mabukan, terus memboroskan harta miliknya, berfoya-foya, ayat 13 itu. Nah, saudara, masih adakah kebaikan dari anak yang bungsu yang hilang ini, saudara? Masih, saudara. Ketika ia sudah melarat, ia tidak bisa, ia tidak punya apa-apa lagi. Nah, ia mau bekerja dan tidak pilih-pilih kerja. Saudara, ia menjadi penjaga babi, saudara. Nah, bagi orang Yahudi itu adalah pekerjaan yang menjijikkan, saudara. Babi itu adalah hewan yang najis, saudara. Namun si bungsu ini melakukan hal itu, menjaga babi-babi itu. Dia bersedia melakukan pekerjaan yang kotor dan hina. Kemudian dicatat pula sesuatu yang sangat baik. Lalu ia menyadari keadaannya ketika ia mau makan makanan babi itu.
nggak dikasih. Kemudian dia tersadar, ia menyadari keadaannya, ia melihat dirinya, ia menemui dirinya itu, dan ia menerima dirinya. Kesadarannya itu dituturkan sebagai berikut di ayat 17-19. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku, berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadi dia sadar keadaannya. Dia mau balik kepada bapaknya. Dan ia nggak mau lagi jadi anak bapaknya. Ia bekerja aja sama bapaknya. Nah, saudara, menjadi orang yang sadar itu hal yang sulit, saudara. Lebih sulit lagi, saudara, langkah selanjutnya ketika kita sadar itu. Tindak lanjutnya, saudara. Nah, saudara, ada orang sadar, tapi dia nggak mau melakukan hal yang lebih baik dan merubah kebiasaannya. Nah, saudara, si bungsu ini sadar keadaannya, kondisinya, dan ia bangkit, saudara. Ia bangkit, ia kembali kepada bapaknya. Nah, saudara, ini hal yang luar biasa. Ini pertobatannya si bungsu, saudara. Pertobatannya si bungsu. Dia kembali, dia bangkit kepada bapaknya. Nah, saudara, ia minta ampun kepada bapaknya dan ia bilang kepada bapaknya, saya nggak layak lagi disebut anak bapak. Saya sudah berdosa dan saya jadi karyawan aja, jadi anak buah bapak aja, nggak mau jadi anak. Tetapi kan bapaknya kan terima dia, memulihkan dia. Namun beberapa poin yang saya angkat di sini bukanlah mengecilkan kesalahan anak yang hilang. Kesalahannya besar, saudara. Ia meninggalkan bapaknya. Nah, di samping ia melakukan kesalahan, ada beberapa hal yang memang baik. Renungan ini mengajak kita melihat beberapa hal yang boleh disampaikan dari cerita ini. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam segi pedagogis, saudara, pengajaran, anak yang hilang ini mempunyai sifat yang buruk, tapi ada karakter-karakter yang baik, saudara. Karakter-karakter yang menunjukkan sifat yang mau dididik. Suka membuat prakarsa, berani, saudara, mengambil resiko, memasuki situasi yang sulit. Ia ingin mandiri, ia ingin melakukan pekerjaan apapun. Ia bisa sadar dirinya, kondisi dirinya. Dan ia mau mengaku salah, ia mau bertobat, ia mau menanggung hukuman dari apa yang ia lakukan, saudara. Ini anak yang luar biasa, saudara. Anak ini memang sudah jatuh, tetapi ia tidak sampai jatuh di situ. Ia bangkit, ia kembali kepada bapaknya. Seperti pohon yang tumbang, bukan berarti berakhir sampai situ. Ia tumbuh kembali. Ia bertunas kembali, memunculkan pohon yang baru, saudara. Nah, saudara, biarlah melalui kisah ini dengan angle yang lain, kita bisa melihat kondisi anak bungsu. Bagaimana kehidupannya. Ini perumpamaan. Biarlah perumpamaan ini boleh mengajarkan kita tentang kehidupan. Ketika kita berani mengambil sesuatu, ketika kita jatuh, mari kita kembali bangkit kepada Tuhan. Ingat kasih Bapa, ingat kebaikan Bapa. Kita kembali kepada Dia, minta ampun dalam segala kesalahan kita. Kita mau melayani Dia kembali. Biarlah Tuhan boleh menolong kita dan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah melihat tentang perumpamaan anak yang hilang. Kami melihat si bungsu, Tuhan, dengan segala inisiatifnya, keberaniannya. Ia keluar dari rumah dan ia meninggalkan bapaknya. Nah, biarlah kami boleh melihat hal ini, di mana si bungsu bertobat dan kami boleh melihat hidup kami juga. Ketika kami melakukan kesalahan, kami mau kembali kepada Tuhan, dan menyadari dosa kami. Mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Begitu mengasihi kami dan rindu menyambut kami pulang kembali. Tuhan, kami bersyukur buat belas kasihan-Mu dan kemurahan hati-Mu yang begitu luas, Tuhan. Nah, biarlah kami terus diliputi rasa syukur, rasa hormat dan kesungguhan hati untuk terus mengikut Engkau dan melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus, kami bersyukur dan berdoa.